Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita masih 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kita telah merenungkan yang kemarin bahwa arti hidup di dalam terang adalah hidup dalam kejujuran di hadapan Tuhan. Sebagai akibatnya ada persekutuan dengan Dia. Tapi juga di sini persekutuan yang dimaksud adalah persekutuan seorang dengan yang lain. Dan ini luar biasa. Jadi pada saat Bapak Ibu Saudara dan saya jujur di hadapan Allah, maka kita diterangi oleh hakikat Allah. Kita sadar dalam terang itu, kita mengerti, sadar akan dosa-dosa kita, dan pada waktu kita sadar tentu saja kita mengakuinya. Dan dikatakan di sini darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Loh, bagaimana itu? Kan Tuhan Yesus sekali mati mencucurkan darahnya, dosa kita sudah diampuni. Bagaimana ini? Penyucian dilakukan sesudah kita hidup dalam terang ini. Nah, ini adalah penyucian harian, hari lepas hari. Kita sudah kudus di mata Tuhan. Itu posisi kita di hadapan Tuhan kudus, tetapi masih ada sifat dosa dalam hidup kita. Kita perlu pengalaman hidup kudus, dan pengalaman itu terjadi pada waktu kita sadar akan dosa-dosa karena diterangi Allah, sadar akan perbuatan ucapan kita, maka kita mengalami penyucian. Sudah suci, tapi pengalaman kesucian dapat kita rasakan pada saat kita hidup jujur di dalam Tuhan. Dan sebagai akibatnya kita bersekutu seorang dengan yang lain, sama-sama sudah menjadi anak-anak Allah dan sama-sama sadar akan kekurangan kita masing-masing dan saling menerima. Ini indah bukan? Luar biasa. Bapak Ibu ingin supaya merasakan pengampunan dan kesucian hidup, ya hidup dalam terang, hidup jujur dalam atau di hadapan Tuhan. Mari hari ini kita menikmati pengalaman disucikan dengan hidup sadar dalam di hadapan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa jujur dengan sesama, menghargai sesama orang percaya. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kepada kami pengalaman untuk penyucian hidup hanya pada saat kami hidup jujur di hadapan-Mu. Oleh karena terang-Mu itu, kami sadar akan kekurangan kami, sehingga kami mau tidak mau mohon pengampunan, mohon penyertaan-Mu, sehingga darah Tuhan Yesus yang menyucikan kami dapat kami rasakan di dalam pengalaman hidup kami, bahkan bisa bersama-sama menerima saudara-saudara kami seiman yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas dan jaga progres. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.